pernikahan beda agama dalam Islam. Silakan. Baik, terima kasih Bang Dimas. Senang sekali bisa hadir di studio ini dalam rangka bersilaturahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya kita pada sehat dan bisa menunaikan ibadah puasa dengan lancar dan Allah kabulkan semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Menarik apa yang akan kita perbincangkan ini ya. Ya terkait pernikahan beda agama dalam ya perspektif Islam ya. Jadi yang namanya menikah ataupun menyatu dengan dambaan pasangan itu merupakan naluri makhluk hidup siapapun dia. Nah, kita sebagai umat manusia yang paling mulia di muka bumi ini tentu sudah Allah gariskan gitu ya. Artinya kita disuruh menikah yang laki-laki dengan perempuan yang baik-baik. Yang baik-baik ya begitu juga ya harus memilih pasangan hidup laki-laki yang baik-baik. Nah, artinya dalam hal ini kita dianjurkan untuk ya mendapatkan pasangan hidup itu yang sekufu. Kalau kita merujuk hadis Rasulullah, jadi kebiasaan orang zaman dahulu menikahi perempuan itu ya karena beberapa hal, karena kecantikan, karena harta, karena keturunan, dan karena agama. Nah, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memilih yang agamanya sehingga nanti kita akan meraih ya kemenangan ataupun keberuntungan. Nah, dalam hal ini tentu bukan hanya sekedar agama, artinya pengamalan agama yang bagus gitu ya. Nah, kemudian terkait pernikahan beda agama. Jadi akhir-akhir ini ada kasus ya lumayan menyedot perhatian publik yang mana perempuan ya muslim menikah dengan laki-laki non muslim. Terkait dalam hal ini ada beberapa ayat Al-Qur'an. Yang pertama itu Al-Baqarah ayat 221 yang kira-kira artinya begini. Wahai ya orang mukmin ya, orang yang beriman, jangan kamu menikah dengan perempuan yang musyrik. Kemudian lanjutan ayat itu, wahai ya para wali ataupun orang muslim, jangan sampai engkau menikahkan perempuan yang mukmin ya dengan lelaki yang musyrik. Walaupun mereka itu sungguh-sungguh ya menarik perhatianmu gitu ya. Karena ya mereka itu akan mengajak kamu ke neraka ya. Begitulah kira-kira ayat itu ya. Kemudian yang kedua, Al-Maidah ayat 5. Di situ disebutkan yang kira-kira artinya begini, bahwa perempuan yang muhsanat dari ahlul kitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Muhsanat itu artinya perempuan yang baik-baik dari ahlul kitab. Tetapi siapa itu ahlul kitab? Al-Quran merujuk hanya dua, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang mereka memiliki kitab Samawi. Ya. Kemudian dalam hal ini menurut Imam Syafi'i bahwa meskipun dari golongan Yahudi dan Nasrani, tetapi itu hanya dikhususkan kepada golongan Bani Israel saja yang dahulu ya pada masa Nabi Musa, Nabi Isa yang agama mereka ya belum berubah, artinya ajaran mereka belum diselewengkan. Nah, untuk hari ini tidak ada lagi yang namanya istilah ahlul kitab gitu ya. Kemudian oleh mufasir yang lain bahwa kebolehan di sini itu tidak secara mutlak, tetapi ketika hari itu kondisi ya Islam memang masih sedikit ya masyarakatnya. Nah, dalam hal ini memang dijelaskan laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Alkitab, tetapi tidak ada uraian bahwa perempuan yang muslim boleh menikah dengan ahlul kitab. Artinya ya perempuan muslim itu ya dengan laki-laki yang beda agama itu sudah tertutup pintunya, artinya nggak ada celah lagi gitu. Kemudian ayat yang ketiga Al-Mumtahanah ayat 10. Artinya memang mereka itu tidak halal bagi kamu gitu, dan kamu juga tidak halal bagi mereka gitu. Artinya jika ada pernikahan perempuan ya muslim dengan lelaki yang non muslim itu harus ya dipisahkan, ya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, karena memang tidak lagi memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan itu.
Kemudian ya mengenai hal ini memang sudah final haram sebenarnya. Karena dalam perundang-undangan kita sudah dijelaskan ya Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 74 pasal 2 bahwa dianggap sah pernikahan itu kalau memang ya menurut agama masing-masing. Artinya lelaki muslim dengan perempuan yang muslim. Ya, jadi begitu dia. Kemudian juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 40 kemudian 44 artinya itu memang tidak terpenuhi syaratnya ya. Jadi tidak boleh ya dinikahkan dengan yang beda agama. Nah, di kita ini ada kasus ya dianggap bahwa pernikahan ini kan cinta, kemudian hak asasi manusia. Kemudian mengenai agama, oh ya biarkan masing-masing saja atau apa. Nah, kita tidak bisa mengatakan demikian. Ini adalah terkait soal keyakinan. Akidah itu tidak ada yang namanya toleransi itu dalam hal ini. Tidak ada diskusi. Nah, jadi kita memang bukan hanya soal cinta di sini. Terkait setelah itu gitu. Bagaimana misalnya pola pengasuhan terhadap anak. Bagaimana kalau kita sudah meninggal nanti ya terkait hak mewaris ya. Kemudian nanti ya masalah mendoakan masing-masing pasangan ini yang diharapkan kelak ya akan bertemu lagi di dalam surga dan banyak hal ya. Jadi bukan hanya persoalan ya, terkait dengan cinta semata. Kemudian dalam surat At-Tahrim ya kita disuruh ya wahai orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya kita memang disuruh menyelamatkan gitu ya. Bukan hanya individu ya tetapi juga keluarga kita. Oleh karena itu ya sungguh disayangkan jika terjadi pernikahan yang seperti ini beda agama karena dari kasus-kasus yang kita pelajari tidak ada yang langgeng ya, tidak ada yang mereka itu ya sakinah mawaddah dan rahmah seperti harapan dari sebuah pernikahan. Jikapun ada itu bukan karena berdasarkan mereka pengamalan ajaran agama, tetapi karena mungkin ya budaya atau tradisi atau ya karena memang mengabaikan ajaran agama masing-masing gitu. Jadi begitu Bang Dimas dalam hal ini. Dalam Islam itu sudah sangat jelas dia. Artinya lelaki muslim ya dilarang menikah dengan yang non muslim. Tetapi ada pengecualian. Boleh menikah dengan perempuan yang dari golongan ahlul kitab. Tetapi sekali lagi ulama berbeda pendapat dalam memahami makna ahlul kitab itu sendiri gitu ya. Jadi yang paling ketat dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i. Hanya khusus golongan ya Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Israel saja sebelum agama mereka itu diselewengkan ya. Jadi sangat ketat gitu ya. Sebagian ya mufasir lain katanya ya umum, artinya Yahudi dan Nasrani baik itu dari golongan Bani Israel ya atau juga hari ini gitu. Artinya itu masih ada sebenarnya ya celah kalau lelaki muslim itu karena dia diharapkan menjadi pemimpin keluarga, kemudian ya dengan dia misalnya muslim tentu bisa mengajak pasangan ini untuk ya memeluk agama Islam kan begitu nanti karena dia sebagai leadernya di situ. Tetapi kalau untuk perempuan muslim itu tidak ada celah sama sekali. Dia memang benar-benar dilarang, tidak boleh dengan musyrik, tidak boleh dengan ahlul kitab, dan dengan siapapun dia. Bahkan kalau menurut fikih itu ya pernikahannya tidak sah, ya tidak sah, dan itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Dan jikapun itu terjadi, maka harus difasakh. Fasakh itu adalah harus dibatalkan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka karena memang tidak lagi terpenuhi rukun dan syaratnya gitu.